Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi udara. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan. Nah teman-teman, supaya teman-teman lebih jelas dan lebih paham mengenai materi baru yang akan kita pelajari, tetap terus simak videonya ya. Teman-teman tahu tidak bahwasanya manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen adalah elemen yang sangat kaya di bumi kita loh. Kira-kira ada berapa banyak ya oksigen di atmosfer? Nah, ternyata ada sekitar 23% oksigen di atmosfer dan ada 89% oksigen di seluruh perairan dan 47% oksigen di kerak bumi. Sekarang simak ilustrasi berikut ini ya teman-teman. Kenapa kok Siska batuk-batuk? Ternyata Siska batuk-batuk saat menghirup udara yang bercampur dengan asap kendaraan bermotor. Tapi ketika Siska berada di bawah pohon rindang, Siska ternyata merasa nyaman saat menghirup udaranya. Teman-teman, ketahuilah bahwa kita bisa menghirup oksigen dan bernafas dengan nyaman di udara yang bersih loh. Contohnya saja tadi, Siska bernafas di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor inilah yang menyebabkan Siska mengalami batuk-batuk, atau bisa dikatakan siswa mengalami gangguan pernapasan. Nah teman-teman, pasti teman-teman pada bertanya nih, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan itu? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman simak videonya ya. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ternyata faktor penyebab gangguan pernapasan itu terdiri dari 3 faktor loh teman-teman. Yang pertama itu bisa karena faktor fisik, kemudian yang kedua bisa karena faktor penyakit, dan yang ketiga nih, ini merupakan faktor yang akan kita bahas kali ini, yaitu faktor dari lingkungan. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan loh. Misalnya saja, pada saat bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna. Oleh sebab itu, untuk membantu pernapasannya dibutuhkan alat-alat pernapasan jenis tertentu. Selain itu, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan karena faktor keturunan, seperti penyakit asma. Apabila seseorang memiliki gangguan pernapasan, maka anggota keluarganya pun berisiko memiliki gangguan pernapasan ini. Oleh sebab itu, perlu menjaga kesehatan organ pernapasan, salah satunya dengan rutin berolahraga di pagi hari. Oke teman-teman, sekarang kita bahas faktor penyebab gangguan pernapasan yang kedua, yaitu karena faktor penyakit. Ternyata memang banyak sekali beragam jenis penyakit yang bisa menjadi penyebab dari gangguan pernapasan seseorang, mulai dari penyakit flu, penyakit asma, dan lain-lain. Contohnya, saat seseorang terkena flu atau virus influenza, maka hidungnya akan terasa mempat, sehingga untuk bernapas pun mereka akan merasa kesulitan. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas faktor penyebab gangguan pernapasan yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Ternyata faktor lingkungan memiliki penyebab yang cukup besar loh terhadap gangguan pernapasan, sehingga akan menjadi penyebab pula terhadap kesehatan tubuh kita. Kebersihan lingkungan bisa menjadi penyebab gangguan pernapasan pada seseorang loh. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kita, sehingga lingkungan kita tidak akan tercemar
dan polusi udaranya pun akan tetap terjaga dengan baik. Nah teman-teman, bagaimana nih keadaan lingkungan rumah teman-teman? Semoga lingkungan rumah teman-teman tidak tercemar ya, dan udara di lingkungan rumah teman-teman bisa tetap bersih, sehingga kita bisa bernafas dengan segar. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok pun mencemari udara loh. Oleh karena itu, kita harus bisa mungkin menjaga lingkungan kita. Udara tercemar inilah yang nantinya akan menyebabkan ketersediaan oksigen itu menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah teman-teman, ternyata ketika lingkungan kita itu tidak bersih, pernapasan kita dapat terganggu. Karena salah satunya juga yaitu terjadinya pencemaran udara akan mengakibatkan oksigen semakin menipis dan kita pun akan merasa sesak untuk bernafas. Jadi, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kita ya teman-teman, agar lingkungan kita tetap terjaga dan udaranya pun tidak tercemar, sehingga kesehatan tubuh kita pun akan tetap terjaga dan kita bisa bernafas dengan segar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga melalui video animasi ini teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan, dan teman-teman pun bisa tetap semangat terus belajarnya. Dan melalui video animasi ini, teman-teman bisa belajar dengan ceria. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.